Halo YouTube, hari ini saya akan menjelaskan tentang home automation ya, atau rumah otomatis. Bukan otomatis sih, jadi bisa saya kontrol secara jarak jauh gitu, atau bisa disebut Internet of Things ya. Saya mempunyai modul Node MCU ya, kayak gini, dari Lolin ya, yang versi 3 nya. Terus ada relay 5 volt juga. Jadi logika dasarnya kayak gini, jika ada tombol play atau tombol nyalakan, nanti rumah saya itu akan nyala otomatis. Kenapa saya pasang ini? Karena saya kan sering pulang sore tuh. Jadi kalau sore itu kan rumah tuh gelap, nggak ada yang cetrekin saklar otomatis gitulah, kayak gitu. Makanya saya mau pasang kayak gini. Oke, daripada lama-lama, mending langsung kita buat ya. Oke, jadi logika dasarnya kayak gini ya. Di sini ada apa? Node MCU ya. Node MCU. Terus ada database. Database-nya saya pakai Firebase ya. Firebase itu database langsung dari Google ya. Firebase itu database dari Google, bagus itu. Real time database-nya. Nanti saya jelasin lagi lebih lanjut di laptopnya. Terus di sini ada aplikasi. Nanti cara bikin aplikasi Android-nya juga saya kasih tahu juga. Di sini ada aplikasi Android yang saya bikin dari Kodular ya. Kodular. Nah, jadi gini, dari si Kodular ini, nah, misalkan di sini ada tombol nyala nih, tombol nyala dari si aplikasinya. Ketika tombol nyala dipencet, dia kirim data ke database. Nah, gitu. Ketika tombol nyala dipencet, dia kirim data ke database. Setelah di database itu ada data antara 0 dan 1 ya. Antara 0 dan 1. Nah, ketika si tombol nyala dipencet, dia kirim data ke Firebase. Nah, setelah ada data di Firebase, dia kirim ke Node MCU, ke pin-pinnya ini nih, GPIO-nya nih, input, output, input gitu kan. Nah, di sini ada relay misalkan ya, relay. Ini logika dasarnya. Nah, Firebase kirim data ke Node MCU berupa inputan nilai kan. Di sini input. Nah, si Node MCU ini ketika dapat input, dia pasti akan menyalakan si relay ini. Nah, ketika Firebase ini ngirim data ke si data ini, misalkan ini jadi 1. Nah, ini 0 kan, off. Ini on misalkan. Ketika si on ini nyalain relay, otomatis relay ini on kan. Setelah on, kita sambungan ke lampu, udah lampunya nyala gitu kan. Jadi logika dasarnya kayak gitu, dari Kodular ke Firebase, dari Firebase ke Node MCU. Ini bukan aplikasi Telegram atau SMS ya, jauh. Kalau Telegram sama SMS pasti nggak kayak gini, cara logika dasarnya nggak kayak gini. Oke, setelah logika dasarnya kena, kita langsung lanjut ke aplikasi ya. Oke, lanjut ke pembuatan penguploadan aplikasi ya. Di sini kalian tinggal buka Google Chrome ya. Nah, setelah Google Chrome terbuka, kalian bisa langsung buka Firebase ya, firebase.google.com.
Saya asumsikan di sini kalian udah bikin ini ya, udah punya akun ya, tinggal sign in bla bla bla, tinggal bikin aja lah. Setelah bikin kita langsung ke go to console ya. Nah setelah go to console, kalian tinggal klik ini nih, add project. Nah kalian masukkan aja project kalian apa, misalkan rumah otomatis, misalkan rumah otomatis nih, otomatis. Nah continue, ininya nggak usah diubah-ubah, terus continue lagi. Nah di sini kalian pilih default account for Firebase ya, default account for Firebase, terus create project. Nah tunggu sampai selesai. Nah setelah selesai kalian klik continue aja ya. Ada kan, setelah tampilannya kayak gini berarti kita udah bikin ID di Firebase nya ya, udah bikin project bukan ID ya. Nah terus kalian tinggal klik kodular create.kodular io ya. Bukan, create.kodular. Nah ini ya deh. Setelah masuk ke tampilan ini kita klik kodular home. Nah di sini saya asumsikan juga kalian udah bikin udah sign in ya. Saya asumsikan kalian udah punya ini bukan kesini deh, create.kodular.io, kesini nih, ke creator.kodular ya. Saya asumsikan juga kalian udah punya ID-nya. Terus get start. Nah setelah get start, misalkan udah ini nih, nanti nggak ada nih, ini tuh nggak ada ya, asumsikan aja kosong gitu kan. Nah nanti kalian tinggal klik import, terus pilih file, klik di sini, pilih file yang kalian download, yang akan saya share. Nanti kalau udah saya share kalian download aja. Nanti setelah kalian download, misalkan ada di program, misalkan ada di filenya download, terus kalian cari .aia nya, terus import aja. Nanti pasti ada kayak gini salah satu nih. Nah ada salah satu file ini udah real bikinan saya ya. Nanti kalau misalkan kalian mau edit atau gimana, terserah kalian juga lah. Yang penting nanti kalian import. Nah nanti setelah kalian import, tampilannya kayak gini. Soalnya kalau bikin dari nol lagi lama banget, nggak bakalan beres setengah jam. Nah nanti tampilan kalian kayak gini kalau sudah di import dari downloadan kalian ya. Database-nya juga ada tuh, Firebase database ya. Ini database-nya ya, ini database-nya, ini desainnya. Nanti desainnya bisa kalian rubah-rubah sendirilah. Ini kan asli real buatan saya sendiri kan. Nah setelah itu kita masuk lagi ke sini, ke Firebase ya. Dari Firebase ini kita klik real time database ya. Setelah kalian berhasil import si file AIA nya ke Kodular Creator. Nah di sini kalian masuk ke sini, kalian masuk ke file database ya, di all komponen ya, jangan lupa di all komponen. Kalian masuk ke klik ini Firebase database, terus ini ada Firebase token, ada Firebase URL. Nah yang jadi masalah ini di sini,
Di sini kalian masuk ke real time database ya, di Firebase-nya. Kalian bikin dulu create database, ininya bebas, mau di Amerika, mau di Singapura, mau di Belgia, terserah. Saya coba pilih yang United States ya, jadi Amerika. Nah, ini start in test mode ya, jangan lock mode. Kalau lock mode nanti susah ngedit-ngeditnya, mending di start in test mode. Jadi udah default atau otomatis dari si Firebase-nya dikasih gitu. Nah, klik enable. Setelah beres, nah kalian udah tuh kan di sini udah si Firebase ini udah nyediain database otomatis ya. Udah otomatis si Firebase ini jadi gitu dari database. Nah, di sini ada kan HTTPS rumah otomatis bla 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 bla. Nah, ini link ini kalian copy, kan, Ctrl C gitu kan. Terus masukkan ke sini link ya, Firebase URL ya, jangan lupa Firebase URL nih di sini. Kalian paste di sini ya. Setelah paste, masuk lagi ke Firebase-nya. Terus ke project setting, klik ini nih. Klik ini, terus ke project setting. Nah, service account. Setelah masuk service account, kita klik database secret ya. Kita cari si secretnya database dari Firebase ya, yang mau kita sambungkan ke Codular. Kalau kita salah di sininya, si Codular sama si Firebase-nya itu nggak bakal nyambung ya. Nah, di sini ada ini nih, secretnya ini nih. Kalau secret punya saya ini ya, kalau secret punya kalian pasti beda lagi. Jangan ngikutin ini. Kalian bikin juga pasti ada kayak gininya. Nih, bisa klik copy ini, bisa di Ctrl C ini juga bisa. Setelah di Ctrl C atau di copy, kalian masukkan ke Firebase token ya. Token dari si Firebase kita sambungkan ke tokennya si Codular. Jadi nanti si database-nya itu nyambung gitu. Nah, setelah kayak gini, kalian setelah bikin kayak gini, setelah itu jangan lupa export ya. Terus masukkan lagi bikin lagi APK-nya. Tinggal diklik gini, tungguin sampai selesai. Nanti setelah selesai kalian bisa scan pakai HP lewat apa ini teh namanya teh, nah, kalian bisa scan pakai ini teh, apa sih ini namanya teh, scan QR. Nah, kalian bisa scan QR-nya pakai HP langsung gitu, langsung otomatis download. Setelah di download, install aja. Setelah diinstal pasti ada nanti tampilannya kayak gini ya. Nah, kalau misalkan udah terinstall terus nyambung ya, saya asumsikan kalian udah install aja di HP ya. Saya asumsikan kalian udah install di HP. Terus ketika udah nyambung nanti kayak gini. Kalau udah nyambung nanti kayak gini. Ini kan punya saya nih, udah nyambung si URL-nya, terus Firebase token-nya udah nyambung sama ini kan, udah sama nih, udah sama semua tuh kan. Home automation bla 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 di Codular Creator punya saya. Home automation bla 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 juga kan. Firebase juga udah saya samain gitu kan. Nah, gini. Nanti kalau misalkan udah nyambung, pasti si database kalian itu kayak gini tampilannya. Nih, kayak gini. Pasti tampilannya kayak gini. Di-refresh dulu, gimana dulu, tungguin dulu 1 menitan lah. Nanti database-nya tiba-tiba kayak gini sendiri. Kalau kayak gini sendiri, kalian coba buka aplikasi yang udah kalian install tadi di Android
pencet nyalakan ya, pencet 1 kali ya. Kalau nyalakan terus udah nyalakan matikan, nanti si ininya berubah-ubah ya. Nah nanti si ini tuh berubah-ubah. Ntar saya cobain pakai HP saya sendiri ya. Asumsikan ini udah nyambung lah ya. Nah di sini kita buka si Arduino, si Arduino-nya. Lila. Nah, ini kan di sini jangan lupa kalian download library-nya dari si aplikasi ini ya. Soalnya banyak yang harus di-upload library-nya nggak otomatis, harus di-upload ke si aplikasi ini, si Arduino IDE ini teh harus punya library-nya si ini, harus punya library-nya si ESP8266 Wi-Fi, terus Firebase Arduino.h ya, harus ada library-nya. Kalau nggak ada pasti error nanti kalau di compile teh kayak gitu. Cari referensinya nanti saya di kolom di penjelasannya saya kasih link library, terus link ini kalian download terus masukin ke sini tools, kalian masuk ke sketch ya, include library, terus add zip library yang kalian download, nanti saya kasih linknya ya. Add zip library, misalkan Firebase Arduino nya kalian download tuh di kolom deskripsi saya tuh, terus udah di download kalian tinggal masukkan semua file yang ada di file yang ada di deskripsi saya, kalian download terus kalian asal upload, nggak ada yang dirubah-rubah, itu pasti gagal ya. Itu pasti gagal itu mah. Kalau kayak gitu mah bukan belajar ya. Kalau belajar mah ada edit sedikit gitu kan ya. Saya juga ini belajar dari referensi orang ya, karena apalah, karena saya juga sama-sama belajar lah ya. Nah kayak gini di sini kan. Oke lanjutlah, jangan banyak ngomong. Di sini ada Firebase Host nih. Firebase Host ini kita ambil dari si Kodular ya. Nah kalian masuk lagi ke Kodular, kalian masuk lagi ke Chrome, ke Kodular yang tadi. Ini di sini ada http Firebase ya. Firebase URL ini kalian masukkan di hostnya ini nih, Firebase Host ini. Copy, jangan ada garis miring ya. Terus HTTPS-nya juga jangan dimasukin ya. Setelah itu ada authentication. Nah di sini kita cari tokennya di si Kodular. Firebase tokennya ini kita kopikan ke sini. Nih ke sini ya. Si Kodular ini, dari si Kodular ini masukin ke sini si authentication-nya. Kalau dari si Kodular namanya token, kalau di si Arduino IDE namanya auth. Nah di sini ada WiFi SSID, WiFi password. Di sini kalian masukkan WiFi yang ada di rumah kalian ya. Ini nanti buat si node MCU-nya connect ke internet ya. Misalkan WiFi kalian di rumahnya ini, kalau di rumah saya ini ya, nama anak saya, passwordnya juga ini. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Setelah kayak gitu, tinggal rubah ininya aja sih. Kalau udah beres kalian upload. Nah kayak gitu ya. Nah barangnya kayak gini ya. Ini barang saya rakit sesimpel mungkin ya. Lubang ini buat setelan masukkan kabel listriknya nih di sini. Jadi
nanti nggak susah gitu buat apa ngencengin magehannya gitulah. Terus di sini nanti saya kasih kabel data, terus saya mau pakai inputan itu apa, pakai charger HP ya. Ini relay 5 voltnya. Oke, nanti saya kasih juga magnet neodymium di sini biar bisa ditutup. Terus apa lagi? Nanti proses pengaplikasiannya ya, pengaplikasiannya langsung ke rumah saya ini saya kasih lem ya, lem tembak. Nanti pengaplikasiannya saya upload di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye bye.